Ya, ada yang nanya Bang, lebih bagus mana pakai Axiom atau pakai Neobull X ya? Nah, sepengalaman gue pakai Neobull X dan juga Axiom ya. Gue bisa bilang saat ini dan menurut gue ya, sepengalaman gue lebih milih sekarang untuk pakai Axiom ya. Karena apa? Eh, gue udah apa ya, menemukan beberapa perbandingannya lah ya. Dan saat ini gue lebih nyaman pakai Axiom ya karena beberapa faktor ya. Yang pertama di Neobull X ini dia berat ya. Dia berat karena nggak ada pilihan servernya ya. Dia lebih berat di browser juga lebih berat dan juga lebih delay lah ya. Karena dia nggak ada pilihan server. Nah, sedangkan di Axiom ya, dia lebih smooth ya, lebih cepat, lebih responsif lah ibaratnya gitu. Dan di sini ada pilihan server ya. Jadi ketika kita ada di mana ya, misalnya kita di Asia ya, itu kita pilih server Asia dan ini koneksinya lebih stabil ya daripada di Neobull X yang kita nggak bisa milih region ya, region servernya. Nah, yang kedua dia ini sering delay ya. Kalau di Neobull X ini dia sering ngepost gini ya. Jadi delay ya. Kalau kita lihat Tongdo ya, dia belum tuh, dia masih nge-pause ya. Dia masuk ke pause, nge-pause ya. Tapi tiba-tiba banyak gitu. Nah, kalau di sini lebih real time aja ya daripada di sini gitu. Tuh ya. Tuh dia belum ya. Di sini udah banyak tuh, udah keluar banyak Unomon, Elephant ya. Di sini dia masih ngepost gitu. Ya, tuh udah tuh sekali keluar banyak gini tuh. Tuh kan, baru keluar ya. Itu faktor kedua ya. Yang ketiga ya, di Neobull X ini walaupun kita udah setting ya, udah setting fee-nya. Itu nggak tahu sekarang masih apa enggak ya, tapi beberapa bulan lalu ya, 1 bulan lalu lah itu apa ya? Ada hidden fee yang nggak kelihatan gitu. Jadi misalnya kita setting ya, di sini kita setting gas fee-nya berapa ya, misalnya ya. Nah itu ketika kita nge-trade itu nggak sesuai gas fee-nya gitu. Jadi dan lebih apa ya? Nggak tahu kenapa lebih boros saja. Nah oleh sebab itu gue udah bandingin ya sama di Axiom, dia fee-nya itu cenderung nggak terlalu jauh dari settingan ya. Nah di sini gue coba ya pakai instant trade ya. Nah, di sini gua setting untuk fee-nya ini untuk briefnya gua nolin ya. Priority-nya 0,000174 ya. Kalau ini gua settingan untuk apa namanya? Untuk tutorial ya. Dan ini kenanya nggak terlalu besar ya. Entah kenapa di Bull X ini jeleknya dulu ada hidden fee ya. Tapi sekarang kayaknya nggak tahu ya. Udah diperbaiki apa belum ya. Nah, faktor selanjutnya ya. Untuk di Neo Bull X ini dia itu sering banget kendala untuk apa namanya untuk WD ya. Jadi ketika kita mau WD dari Bull X ini ya ke Phantom Wallet misalnya, itu sering kali gagal ya. Itu gagal, sering banget gagal dan nggak bisa WD di hari itu ya. Jadi kita harus nunggu 1 hari atau beberapa jam ke depan untuk bisa WD ya. Tapi beda ya. Kalau di Axiom ini kita bisa langsung nge-WD gitu. Gua belum pernah nemu apa ya WD itu gagal di Axiom ya. Nah, selanjutnya dia di sini jeleknya ya. Kadang kalau di Nebul X itu kadang dia insider holdingnya ini kadang nggak nongol gitu. Nah, kalau di sini dia ada langsung ya insider holdingnya. Tapi emang beberapa kali gue masih sering pakai juga ya Nebul X, sering pakai Axiom. Cuman kalau Nebul X ini gue udah nggak naruh wallet di sini. Tapi gue tetap kalau audit kadang ya gue selingan gitu. Kadang pakai Axiom juga, kadang Nebul X ya. Tapi gue udah nggak naruh wallet di sini ya. Naruh Solana di sini. Jadi gitu ya. Nah yang ketiga, yang keberapa ya? Yang keempat atau yang kelima ya? Jadi di sini kalau kita kalau di sini kan dia manual ya gini untuk bubble mapsnya ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Axiom ya, kita tinggal ke bagian holder di sini udah otomatis kebuka ya. Nah, jadi gitu ya. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya adalah ini ya. Jadi ini nih, Nova extension ini ya. Kalau di Axiom Trade itu dia nggak di banned ibaratnya ya. Jadi masih bisa digunakan ya di sini ya. Jadi kadang gue juga pakai Nova ya kalau apa misalnya jadi kadang ada satu Phantom Wallet gue yang emang gue buat di Nova gitu ya. Itu gue kadang masih sering pakai untuk di sini ya, nge-trade di sini.
Jadi trading platformnya Axiom, walletnya pakai Nova gitu ya. Tapi untuk di sini, untuk di Neobull X itu udah nggak bisa ya karena di banned ya. Jadinya di kanan gini ya, di open sheet panel gini, nggak nyaman lah pokoknya. Kurang nyaman, bukan nggak nyaman, kurang nyaman aja gitu ya. Jadi menurut gua saat ini ya, gua lebih nyaman pakai Axiom ya karena lebih memanjakan aja gitu ya. Dan di sini juga udah ada Twitter tracker ya, wallet tracker ya. Sama ya. Cuman kalau di sini, kalau di BullX dia kelebihannya kalau wallet trackernya itu dia udah ada ya tanpa lu harus spend 5 sol gitu. Sedangkan kalau di sini ya, kalau di Axiom Trade ini lu harus spend sekitar 5 sol ya. Sebenarnya untuk ngebuka ini ya lu trade sekali aja 5 sol langsung lu jual juga bisa gitu ya. Tapi karena ini akun tutorial, ini belum kebuka gitu ya. Dan sini sama ya, sama-sama ada wallet trackernya gitu. Sini ya. Sama-sama ada wallet tracker. Di sini juga ada wallet tracker gitu. Sebenarnya apa ya? Lebih ke ini aja ya. Faktor kelancaran aja ya. Kalau di sini lebih lancar aja sih Axiom gitu. Nah, dan beberapa fitur juga di sini lebih nyaman aja gua ngelihatnya ya untuk ini ya audit di awal gini ya. Jadi di bagian push ini ya, kalau di sini di bagian hypervision ya. Nah, itu lebih nyaman di sini ya. Gua ngerasa lebih nyaman. Dan sama-sama juga punya fitur snipe migrasi ya. Sebenarnya sama aja ya. Sama. Cuma ini lebih delay aja gitu. Itu sih. Jadi itu ya kenapa sebabnya banyak juga beberapa influencer pindah ke Axiom Trade ya. Karena emang untuk saat ini menurut gua lebih ini menurut pribadi gua loh ya, ini lebih better lah daripada Neobull X ya. Buat yang mau tutor cara bikin akun Neobull X ada di deskripsi ya. Buat yang mau pakai Axiom Trade juga ada, gue sediain di deskripsi linknya. Jadi itu aja ya. Jadi semoga kalian yang galau ya mau pakai Axiom Trade atau Neo ya silakan pilih sendiri. Kalau saya pakai ini ya. Ini mampus naik lagi cu. Ya jadi itu aja.